saham-saham yang Nah, layak ini untuk dilirik ya? dilirik ya. Ini Disclaimer rekomendasi on tapi juga ya? disclaimer on juga gitu. Ya. Karena kadang-kadang prediksi itu bisa benar bisa enggak. Walaupun potensinya cukup besar tapi tetap ada resiko ya Sinta. Jadi ini harus jadi perhatian investor juga sobat cuan di rumah. Tidak ada satupun instrumen investasi di dunia ini nggak ada resiko gitu ya. Atau yang aman-aman aja Atau ya? yang aman-amannya aja 100% itu nggak ada Ya. gitu. Tetap ada resiko, cuma kita memang harus lebih selektif dalam memilih. Nah di saham sendiri, berdasarkan riset yang saya lakukan, memang ada beberapa sektor yang menarik dan kalau diturunkan lagi sahamnya, mungkin ini juga jadi saham yang cukup menarik. BBRI, BMRI kenapa? Karena memang ini sektor banking seperti diulas ya. Memang salah satu sektor jagoan di ESG secara historical bertahun-tahun dan apalagi keduanya juga sudah cukup mengalami penurunan yang cukup besar, jadi potensi upsize-nya juga akan sangat menarik. Oke, Gitu ngomongin ya. soal potensi upsize, saat ini sebetulnya valuasinya seperti apa sih? Ya, valuasinya kalau lihat terutama BBRI ini udah cukup murah nih, sempat ke 4.300, bahkan dulunya sempat ke 5 ribuan gitu. Jadi potensi kenaikannya masih cukup tinggi gitu ya. Apalagi program-program pemerintah dan insentif-insentif yang diberikan juga seperti cukup menguntungkan ke sektor banking. Contohnya ada penghapusan tagih UMKM, kredit UMKM, ini juga akan membawa sentimen positif sehingga BBRI terutama dan juga Mandiri bisa leverage-nya lebih kencang lagi untuk naik ke atasnya gitu ya. Lalu juga mungkin nanti di tahun depan pastikan program-program pemerintah akan mulai banyak berjalan ya Sinta. Dan kita harus tahu setiap program itu butuh pendanaan. Biasanya adalah sumbernya dari banking. Nah ini juga pasti akan membuat bisnisnya akan jauh lebih seksi gitu. Karena setiap kredit yang disalurkan itu mereka kan akan dapat bunga yang cukup besar gitu ya. Itu juga jadi salah satu faktor ya yang membuat banking ini cukup menarik gitu ya. Nah, yang kedua, ini ada sektor jagoan renewable energy juga dan juga salah satu sektor energi yang menarik. Sekarang lagi menarik banget, kayaknya lagi dibahas dan juga lagi ADI, dilirik ya. banget Ini ya sudah sama berapa investor. hari ini baru Ya. IPO dan sudah naik terus gitu ya dan banyak istilahnya prediksi-prediksi yang membuat prediksi positif terkait saham ini, apalagi secara fundamental dia cukup kuat ya perusahaan besar dan energi juga jadi salah satu faktor utama ya. Program pemerintahan Pak Prabowo. Ya terakhir ada PANI. PANI ini juga sektor properti. Ini juga kemarin juga beliau emitennya juga mendapatkan PSN ya dari program pemerintah dan ada juga program 3 juta rumah dan ini juga salah satu yang membuat sentimen PANI ini menjadi cukup menarik untuk dikoleksi ya oleh para investor. Gitu. Baik, jadi kalau bicara valuasi memang kembali lagi berapa sebetulnya dana yang kita miliki ya untuk bisa berinvestasi di saham-saham yang layak untuk dilirik ini ya. Iya, dan juga kembali lagi tadi selain daripada disclaimer on, kita juga harus memperhatikan profil risiko ya. Seperti apa sih sebetulnya kita melihat bahwa kondisi seperti saat ini, apakah momentum yang tepat untuk menabung atau berinvestasi? Begitu. Ini kembali lagi kepada appetite dari pasar atau appetite dari investor itu sendiri ya. Tapi kalau melihat Santa Claus Rally ya di tahun 2024 ini atau mungkin juga nanti sampai dengan ke kuartal pertama di tahun 2025 ya. Tadi Mas Ahmad sudah menyampaikan bahwa ada saham-saham yang memang layak untuk dilirik seperti perbankan big caps, lalu juga properti. Kita lihat ada energi seiring dengan program pemerintah begitu ya. Jadi kita lihat mungkin saham-saham ini ke depannya akan menarik. Nah, tapi ada juga yang mungkin berpikir atau melihat sebenarnya saham-saham yang menarik nih biasanya di libur Nataru adalah saham-saham di sektor consumer atau consumer retail. Nah, saham-saham di sektor consumer atau retail ya di tahun 2024 ini seperti apa sih? Karena biasanya itu juga termasuk saham yang cukup menarik walaupun sebetulnya pergerakannya menarik terbatas begitu di tengah sentimen libur Nataru aja. Nah, seperti apa sih sebetulnya menurut Mas Ai saham-saham ini? Ya, ini pertanyaan yang menarik sebenarnya. Jadi sektor consumer dan retail ini memang sektor yang sifatnya kadang-kadang seasonal ya. Ketika hari-hari besar keagamaan seperti Natal ya, Tahun Baru, Lebaran biasanya akan tersengat naik gitu ya Sinta. Namun yang agak unik di tahun ini adalah ada permasalahan daya beli. Jadi daya beli masyarakat ini sedang terganggu ya, sedang mengalami penurunan gitu ya. Ini membuat sektor-sektor consumer dan retail ini pergerakannya nggak semenarik tahun-tahun biasanya. Karena memang kayaknya banyak orang ngerem belanja gitu ya. Ini berkait dengan daya beli. Daya beli, betul. Karena kita lihat ambil contoh ya. Biasanya akhir tahun itu satu ajang pesta untuk sektor otomotif. Kita ambil contoh ya. Karena biasanya di akhir tahun ini banyak brand-brand otomotif mengeluarkan diskon besar-besaran ya, mobil, motor segala macam dan penjualannya sangat meningkat signifikan di Desember dan di Januari. Nah, di tahun ini penjualan otomotif tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya karena memang ada permasalahan daya beli itu. Faktor yang kedua kalau kita lihat likuiditas di perbankan gitu ya, simpanan bank juga mengalami
penurunan gitu ya. Ini juga salah satu indikator yang terlihat kalau masyarakat itu sebenarnya agak sedikit mengalami permasalahan daya beli, dan yang besar-besar yang duitnya banyak ini juga agak ngerem belanjanya, sehingga sektor konsumer dan retailnya ini juga kalaupun ada penguatan biasanya nggak segede tahun-tahun sebelumnya, sifatnya terbatas. Jadi memang kita harus lebih selektif ya Sinta, bukannya tidak prospektif, tapi mungkin ada beberapa yang sangat prospektif. Seperti contohnya adalah konsumer-konsumer yang sifatnya rutin untuk makan gitu ya, kayak beras mungkin ya, atau minyak goreng, itu masih oke lah gitu ya, karena itu adalah kebutuhan rutin harian. Lebih gitu kepada ya. bahan-bahan pokok Bahan-bahan ya. pokok, tapi yang sifatnya sekunder atau tersier seperti otomotif, Pakaian, gadget, gitu. pakaian, ini biasanya orang agak ngerem nih, karena ya itu tadi ada permasalahan daya beli gitu. Dan kalau kita lihat, salah satu indikator lainnya yang sangat menarik adalah di travel. Biasanya di akhir tahun tuh banyak orang kan sudah mulai berburu tiket untuk liburan segala macam ya. Ini juga karena ada isu-isu kayak tiket mahal dan lain sebagainya. Karena kita mau diskon nih. Walaupun sudah ada ketok palu diskon tapi 10% gitu ya. Ya mungkin ya lumayan lah ya, tapi kan kenaikannya sudah cukup signifikan ya di industri penerbangan ini. Jadi memang ya orang mungkin agak pilih-pilih lah, kalaupun liburan mungkin nggak ke jauh-jauh gitu ya, karena memang ya itu, karena kita nggak tahu tempat ini ada resiko-resiko ekonomi apa gitu. Baik, jadi artinya Sobat Cuan kalau dilihat-lihat begitu ini lebih berhati-hati karena mana yang harus didahulukan ya, kebutuhan pokok saat ini, menabung atau bahkan berinvestasi, apalagi ada fenomena juga makan tabungan ya, mungkin boro-boro mau nabung ya, ternyata dana yang ada dalam tabungan aja buat hidup sehari-hari aja susah. Betul, apalagi berinvestasi ya begitu ya.